Andrea lahir dan besar di Texas pada tanggal 3 Juli 1964. Dia merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Sejak masih remaja, Andrea memiliki masalah mental dan bulimia. Bahkan, dia sempat mengutarakan keinginannya untuk melakukan bunuh pada seorang teman. Meskipun demikian, Andrea memiliki kemampuan akademis yang baik. Dia dapat menjadi kapten tim renang dan mampu lulus sebagai perawat. Dirinya pun bekerja sebagai perawat terdaftar di Pusat Kanker MD Anderson Universitas Texas sejak tahun 1986 sampai 1994. Pada musim panas tahun 1989, Andrea berkenalan dengan seorang insinyur NASA yang bernama Russell Yates. Keduanya pun segera memutuskan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga. Russell rupanya memiliki keinginan untuk memiliki anak sebanyak mungkin. Pada Februari 1994, Andrea melahirkan putra pertama mereka yang diberi nama Noah. Menyusul anak kedua, ketiga, dan keempat mereka dalam kurun waktu 5 tahun berikutnya. Hingga memasuki tahun 1999 pada tanggal 16 Juni, Andrea mulai menunjukkan gejala depresi. Suaminya mendapati kalau Andrea tengah menggigiti jarinya sambil gemetar. Lalu keesokan harinya, Andrea mencoba melakukan dengan meminum banyak pil. Dirinya pun segera dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan untuk mengatasi depresinya. Namun tak berselang lama, Andrea memohon pada Russell untuk membiarkan dirinya mati sambil menepuk ke lehernya sendiri. Sekali lagi, Andrea dirawat di rumah sakit dan diberikan obat-obatan antidepresi. Untuk sesaat, kondisinya mulai stabil dan membaik. Russell pun memutuskan untuk pindah ke rumah yang lebih kecil demi menjaga mental istrinya. Tapi lagi-lagi 1 bulan kemudian, Andrea kembali melakukan 2 kali upaya. Pada saat itu, dia didiagnosa menderita depresi pasca melahirkan yang berulang. Dokter kejiwaannya yang bernama Eileen sudah mendesak Andrea dan Russell untuk tidak memiliki anak lagi. Sebab jika tidak, depresi yang diderita Andrea akan semakin parah. Namun sayangnya, peringatan itu tidak didengarkan oleh Russell dan Andrea. Alhasil, 7 minggu setelah Andrea menyelesaikan perawatannya dengan Dr. Eileen, dirinya kembali mengandung anak kelima. Tak lama setelah melahirkan Mary, ayah Andrea meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2001. Hal ini memicu depresi Andrea menjadi semakin parah. Dia kemudian berhenti meminum obatnya, dirinya sendiri, dan tidak memberi makan si bayi Mary. Andrea kembali dirawat pada tanggal 1 April 2001. Lalu pada tanggal 3 Mei ketika sedang berada di rumah, Andrea mengisi bathtubnya sampai penuh. Tapi pada saat itu, Andrea masih dapat berpikir jernih dan mengaku pada polisi kalau dia sempat memiliki keinginan untuk kelima anaknya. Atas pengakuannya, Andrea kembali dirawat di rumah sakit. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Juni 2001, Russell yang sudah dipesankan untuk selalu mengawasi istrinya selama 24 jam, malah meninggalkan Andrea sendiri bersama dengan kelima anak mereka. Dalam kurun waktu 1 jam sebelum kedatangan ibu Russell, Andrea melakukan apa yang ditakutkan semua orang. Awalnya, dia memberi sarapan untuk kelima anaknya. Selagi anak-anaknya makan, Andrea mengisi bathtub sampai penuh dan memulai aksinya dengan John, Paul, dan Luke terlebih dahulu. Lalu dia membaringkan ketiga putranya itu di tempat tidur. Setelah itu, Andrea menggendong si bayi Mary yang baru berusia 6 bulan dan di bathtub. Kali ini tubuh tak bernyawa Mary dibiarkan mengambang di bathtub. Yang tersisa tinggal putra sulungnya Noah yang baru berusia 7 tahun. Rupanya, Noah menyadari tindakan ibunya ketika dirinya masuk ke kamar mandi dan menanyakan apa yang terjadi pada Mary. Noah yang ketakutan segera berlari agar tidak dihabisi. Sayangnya, Noah berhasil ditangkap oleh Andrea dan diseret ke dalam bathtub. Walaupun telah berjuang sekuat tenaga, pada akhirnya Noah pun tewas di tangan ibunya. Andrea kemudian mengangkat tubuh Mary
dan membaringkannya di tangan kakaknya. Sedangkan tubuh Noah dibiarkan mengambang di bathtub. Setelah menghabisi semua anaknya, Andrea menelepon polisi dan meminta petugas untuk datang ke rumahnya. Tapi Andrea menolak untuk mengatakan apa yang telah terjadi. Lalu dia menghubungi Russell dan memintanya untuk pulang ke rumah. Andrea segera ditangkap dan diadili. Meskipun dokter dan suaminya telah bersaksi mengenai penyakit mental Andrea, tetap saja para juri memutuskan bahwa Andrea bersalah pada 1 Maret 2002. Dia pun mendapatkan hukuman penjara seumur hidupnya. Memasuki bulan Agustus 2004, setelah Andrea dipenjara selama hampir 3 tahun, Russell menceraikan istrinya. Pada saat itu, dia telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Keduanya pun menikah pada tahun 2005 dan memiliki 1 orang putra. Lalu pada bulan Januari 2006, Andrea mengajukan banding menjadi tidak bersalah atas alasan kejiwaan. Sehingga pada tanggal 26 Juli 2006, Andrea dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan, dengan syarat harus menjalani perawatan di fasilitas kesehatan mental. Setelah kejadian itu, Russell mengklaim kalau dirinya tidak mengetahui bahwa Andrea tidak diperbolehkan untuk dibiarkan sendiri. Russell juga mengatakan kalau dia tidak tahu mengenai nasihat dokter yang melarang mereka untuk tidak menambah anak. Padahal, Russell sendiri yang sempat mengatakan pada keluarga besarnya kalau dirinya akan meninggalkan Andrea sendirian selama 1 jam setiap pagi dan sore, agar tidak bergantung pada dirinya maupun pada ibunya. Russell juga sempat mengatakan pada dokter kejiwaan di penjara kalau sebenarnya Andrea sudah menolak untuk berhubungan sebab Andrea ingin mengikuti saran dokternya dan merasa takut kalau dirinya akan menjadi semakin depresi jika kembali melahirkan. Namun, Russell tetap memaksakan kehendaknya dan meyakinkan Andrea kalau dirinya bisa menangani 1 anak lagi. Bahkan, Russell sempat menyatakan pada keluarga besarnya kalau dirinya memiliki niatan untuk mengadopsi anak dan menyewa ibu pengganti untuk melahirkan anak mereka. Sayangnya, Russell tidak pernah dituntut atas tindakannya terhadap Andrea. Padahal sebenarnya, Russell memiliki andil dalam menghancurkan mental Andrea dan memberikan peluang bagi Andrea untuk menghabisi kelima anaknya. Ingat, depresi pasca melahirkan itu nyata dan memerlukan perawatan. Support system yang baik bagi para ibu sangat diperlukan ketika habis melahirkan. Hal itu dimulai dari suami dan keluarga terdekat. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.